Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Dwi Cismasari dengan NIM 24248610378. Program studi PGSD di Universitas PGRI Yogyakarta, dan pada saat ini saya akan melaksanakan video pembelajaran di UPTD SDN Alang-Alang 2, Kecamatan Trageh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Mbak Ida. Mbak Ida bisa maju. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya. Amin. Ya, terima kasih. Bisa duduk kembali Mbak Ida. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Yang pertama, Ahmad Imam Suyuti. Hadir. Ahmad Al-Wafi. Ada ya. Al-Fajril. Hadir. Bintan Tazkiyah. Hadir ya. Dafa Ibnu Hafiz. Hadir. Danisa Fatma. Ada ya. Faridatus Soleha. Hadir. Kafa Nizar Ilzami. Hadir ya. Lailatul Hasanah. Ya, hadir. Inatus Soleha. Junaidi Hermansyah. Ada. Maria Ulfa. Maria hadir ya, di dekat Junaidi. M. Fahmi. Oh ya, hadir. Faris Abdillah. Hadir. Maulidia. Hadir. M. Omer Al-Faruq. Tidak masuk ya. Mufarroha. Hadir. Niatul Hasanah. Reza Abdillah. Rizky Hermansyah. Siti Nurbaida. Hadir. Baiklah, jadi yang tidak masuk hari ini Omer anak-anak ya. Ada yang tahu Omer tidak masuk kenapa anak-anak? Sakit. Kita doakan teman kita yang sedang sakit agar cepat sembuh. Anak-anak, Ibu bertanya, kalian sepulang sekolah ngapain saja? Ada yang bermain, ada yang langsung istirahat, atau ada yang langsung madrasah? Kira-kira kemana? Langsung istirahat. Yang lainnya bagaimana?
Istirahat ya. Jadi anak-anak, pesan dari ibu, karena cuaca hari ini tidak menentu, anak-anak sepulang sekolah harus istirahat. Ya, jangan Jangan banyak bermain supaya kita semuanya dapat berkumpul di ruangan ini, di kelas ini dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti nyanyinya pelan-pelan ya, sambil kita berdiri semuanya. Yuk. Indonesia tanah airku, harum darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Anak-anak bisa duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian. Ada yang bahagia, sedihkah, ngantukkah, marah, lelah, atau bingung? Di kelas ini ada yang merasa bahagia atau tidak? Oh ya Mas Reza, kenapa bahagia Mas? Karena bisa bertemu teman-teman. Mas Reza bahagia karena bertemu dengan teman-teman. Ada yang sedih anak-anak? Kenapa kok sedih Mbak? Karena belum sarapan. Kenapa kok belum sarapan? Karena terburu-buru. Anak-anak, diusahakan kita setiap hari sarapan. Agar apa kita sarapan? Agar sehat, agar kuat, bisa konsentrasi. Mulai besok sarapan bayin ya, dan semua anak-anak ya. Adakah yang merasa ngantuk hari ini? Tidak ya, karena masih pagi sekarang ya. Adakah yang marah dari rumah ke kelas marah-marah ke temannya ada? Tidak ada ya, kita tidak boleh marah. Kemudian ada yang merasa lelah. Di kelas lelah, lemas, ada? Tidak ada, kita harus semangat. Kemudian ada yang bingung. Dari rumah bingung nyampe kelas, ini mau ngapain ya di sini? Ada yang merasa seperti itu? Tidak ada. Di kelas ini ngapain anak-anak? Belajar. Pokoknya hari ini kita harus bahagia sungguh-sungguh ya. Selanjutnya, agar kelas kita kondusif, kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, apa anak-anak? Hadir tepat waktu. Tadi alhamdulillah sudah hadir tepat waktu semua ya. Yang kedua,
menghormati guru dan teman, menghormati guru dan teman. Jadi anak-anak, kalau sesama teman tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling senggol-senggolan ya. Pokoknya sekelas ini harus akur. Yang ketiga, memperhatikan saat guru menjelaskan. Papan tulis sama ibu guru ada di mana? Ada di depan. Jadi ketika ibu guru menjelaskan, anak-anak tidak boleh lihat ke belakang ya. Ke belakang, ke atas, atau ke samping. Hadapnya ke depan. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Sudahkah piket hari ini? Sudah yang pagi tadi ya? Karena kelas kita ini banyak anak-anak, jadi piketnya dibagi menjadi 2. Yang piket tadi pagi sudah ya? Terima kasih, nanti dilanjut piket sepulang sekolah. Yang kelima, izin saat keluar kelas. Anak-anak kalau mau pipis ke toilet, izin ke ibu. Bu, saya izin kebelet pipis mau ke toilet. Jangan langsung keluar atau nyelonong keluar kelas. Seperti itu anak-anak ya. Dan yang terakhir, makan dan minum ketika istirahat. Ada yang minum di sini? Tidak ada ya, nanti ibu beri waktu ketika istirahat anak-anak makan dan minum. Sudah mengerti anak-anak ya untuk kesepakatan kelas hari ini? Baiklah anak-anak, coba regangkan tangannya semuanya. Tepuk kelas 2. Kami kelas 2, anak pintar, anak hebat, nomor 1, berprestasi, kelas 2, dan juara. Yes, yes, yes. Anak-anak harus semangat ya. Jadi selanjutnya ibu menunjukkan sesuatu benda pada anak-anak. Anak-anak, ini benda apa? Kotak tisu. Anak-anak punya atau tidak di rumahnya? Punya ya. Ini benda bisa diisi apa? Bisa diisi tisu. Mengapa kotak tisu ini bisa diisi sesuatu? Karena ada ruangannya. Betul Mas Dava ya. Karena apa lagi anak-anak? Karena memiliki lebih dari satu permukaan. Ya. Kotak tisu ini dapat diisi sesuatu karena ada ruangannya ya. Jadi di sini Ibu ada contoh lagi. Contohnya papan tulis. Apakah papan tulis ini bisa diisi sesuatu? Tidak. Mengapa papan tulis ini tidak bisa diisi sesuatu? Karena hanya memiliki satu permukaan. Karena bentuknya datar dan tidak ada ruangnya. Ya. Jadi berbeda dengan kotak tisu anak-anak ya. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat memahami atau menemukan benda di sekitar dan mengelompokkan benda seperti balok. Ini namanya balok ya. Yang agak memanjang seperti persegi namanya balok. Kemudian ada benda bangun ruang, kubus, ada bola, ada kerucut, dan ada tabung. Dan yang kedua, melalui pengamatan gambar benda pada PowerPoint, anak-anak dapat membedakan bentuk bangun datar dan bangun ruang ya.
bangun yang datar, dan bangun ruang. Sisi datar dan sisi lengkung. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Untuk selanjutnya, Ibu ada video pembelajaran. Silakan anak-anak buka buku paket halaman 90. Sudah dibuka semuanya? Halaman 90 ya. Sudah semua? Tolong didengarkan video pembelajaran Ibu di depan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di ruang pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 bentuk di sekitar kita. Kita fokuskan pada materi bangun ruang. Materi ini sesuai dengan buku paket pada Kurikulum Merdeka halaman 90 sampai 92 untuk siswa kelas 2 SD. Amati benda-benda berikut. Kelompokkan benda-benda tersebut. Bentuk benda dibedakan menjadi bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar hanya mempunyai satu permukaan. Contohnya, lingkaran, segi 4, segitiga. Bangun ruang mempunyai lebih dari satu permukaan, yaitu bangun ruang dapat diisi. Contohnya, balok, yaitu tempat sepatu, kubus, kerucut, topi ulang tahun atau tabung, termos. Ayo mencoba, amati benda-benda berikut. Coba gelindingkan benda-benda tersebut. Benda mana yang dapat digelinding? Mengapa? Bangun dibedakan berdasarkan permukaannya. Ada yang permukaannya lengkung sehingga mudah menggelinding. Yang dapat menggelinding yaitu kerucut, tabung, dan bola. Di sini saya peragakan tabung dengan menggunakan lakban, kerucut dengan menggunakan corong, dan bola yang saya gelindingkan. Ada yang permukaannya datar. Berikut adalah bangun ruang dengan permukaan lengkung, yaitu kerucut, tabung, bola. Berikut adalah bangun ruang dengan permukaan datar, kubus, dan balok. Ini yang sulit untuk memiliki. Berikut adalah nama-nama dari bangun ruang: kubus, balok, tabung, kerucut, dan bola. Kubus dan balok adalah bangun ruang dengan permukaan datar. Kubus mempunyai permukaan berbentuk segi 4 yang sama ukurannya. Sedangkan balok mempunyai permukaan berbentuk segi 4 yang berbeda ukurannya. Berikut adalah nama-nama dari bangun ruang: kubus, balok, tabung, kerucut, bola. Ayo mencoba 2. Amati benda-benda di sekitar kita. Dengarkan ya, diperhatikan. Benda berbentuk bangun ruang dan kelompokkan. Tulis hasilnya dalam tabel. Contohnya kubus yaitu dadu, bak mandi, kotak kardus, puzzle warna. Kalau balok, contohnya almari, kotak snack, kotak kapur, kotak TV. Kalau kerucut, topi ulang tahun, contong atau tempat es krim, dan rumah adat India. Kalau tabung, tong sampah, pipa paralon, kue astol, drum. Kalau bola, bakso, kelereng, buah melon, semangka. Demikian materi bangun ruang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, anak-anak sudah melihat video di depan semuanya ya. Anak-anak, Ibu bertanya, kira-kira yang anak-anak tangkap atau pahami dari video yang kalian lihat itu apa? Tentang apa? Bangun ruang. Ya, bentuk bangun ada berapa? Ada 2, yaitu bangun apa anak-anak yang pertama? Bangun datar. Bangun datar dulu ya. Bangun datar. Apa yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun yang memiliki satu permukaan. Contohnya apa saja tadi? Persegi, persegi panjang, kemudian lingkaran, dan segitiga. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu anak-anak ya, kalau papan tulis mengapa tidak dapat diisi? Karena hanya memiliki satu permukaan. Papan ini contoh dari bangun datar. Ya, yang berbentuk apa? Persegi panjang. Ini adalah penjelasan dari bangun datar. Yang kedua, ada bangun ruang. Apa yang dimaksud dengan bangun ruang? Coba Mas Herman. Apa yang dimaksud dengan bangun ruang? Ya, betul sekali. Bangun yang memiliki lebih dari satu permukaan. Bangun yang memiliki lebih dari satu permukaan. Contohnya Mbak Bintang. Contoh dari bangun ruang apa Mbak Bintang? Balok. Kemudian kubus. Bagus. Mbak Ida? Kerucut dan bola. Nah, anak ya, ini adalah pengertian dari bangun ruang. Jadi dari video tadi anak-anak dapat memahami dua bentuk bangun, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Nah, di sini Ibu ada contoh balok ya. Ini balok memiliki sisi datar atau permukaannya datar. Berbeda dengan tabung. Tabung memiliki apa anak-anak? Sisi lengkung. Selanjutnya, Bu Guru ada benda bangun ruang. Ya, ada bola, ada penanda jalan, ada penghapus, dan ada kotak kardus. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang tadi udah loh. Apa bangun ruang anak-anak? Bangun yang memiliki lebih dari satu permukaan. Apakah benda di depan ini contoh dari benda bangun ruang? Ya. Keempat benda ini adalah contoh benda bangun ruang. Mengapa keempat benda ini disebut bangun ruang? Karena ada ruangan dan volumenya di dalamnya dan dapat diisi. Bisa dipahami anak-anak ya? Selanjutnya,
Nah, di situ ya ada apa itu bangun ruang. Bangun ruang adalah benda yang memiliki ruang dan dapat diisi. Bangun ruang memiliki sisi panjang, misalnya ini ya Ibu contohkan. Bangun ruang memiliki sisi panjang, lebar, dan kalau ke atas apa Nan? Tinggi. Sisi panjang balok ada berapa? Sisi panjang ada 2. Sisi lebarnya ada 2 dan tingginya ada 2 ya. Tingginya ini anak-anak. Ya. Jadi sisi panjang, lebar dan tingginya juga ada 2. Sampai sini mengerti? Ngerti ya? Lanjut. Bangun datar dan bangun ruang ya. Bangun datar hanya memiliki satu permukaan. Ya, tadi contohnya ada persegi panjang, ada lingkaran, ada segitiga dan ada persegi. Ini tidak dapat diisi ya. Dan contoh benda ruang, bangun ruang lebih dari satu permukaan. Ada balok, tabung ya. Ini kerucut, kubus dan bola. Bisa dibedakan anak-anak ya. Lanjut. Di sini Ibu ada jaring-jaring kubus. Bangun ruang dapat dibentuk dari tumpukan bangun datar yang dibuat berbentuk kubus. Contohnya, ini Ibu ada contoh bangun datar persegi. Ya. Jika Ibu membuat jaring-jaring, ini ditumpuk sebanyak 6 kertas persegi anak-anak ya. Dibuat seperti ini. Maka Ibu ingin membuat kubus. Ditepuk satu dari bawah ya. Ditepuk satu dari sisi kiri, sisi kanan, ya. Depan, belakang, atas. Maka ini berbentuk kubus. Ya, kalau hanya satu seperti ini disebut dengan bangun datar yang berbentuk persegi. Kalau Ibu ingin membuat yang ada ruangannya, bisa dibuat dari persegi. Tetapi anak-anak membuatnya seperti ini, ya. Membuat sebanyak 6 sisi supaya berbentuk kubus. Dapat dipahami anak-anak ya? Selanjutnya, jenis-jenis bangun ruang. Kubus. Kubus tadi katanya Ibu ada berapa sisi? Ada berapa sisi Mbak In? Ada 6. Sisi kiri, kanan, depan, belakang, bawah, dan atas. Kubus memiliki 6 sisi yang sama ukuran permukaannya. Jadi sama semua ya. Lanjut. Ayo mengamati. Manakah yang termasuk benda bentuk kubus? Coba Mbak Bintang, yang mana yang berbentuk kubus? Dadu. Yang sebelah kiri ya. Kemudian Mas Dafa. Yang mana yang berbentuk kubus? Rubik. Dan yang ketiga, Mbak Ida. Yang mana? Kotak kado. Dari contoh ke-6 gambar di depan, yang termasuk contoh bentuk kubus yaitu dadu, rubik, dan kotak kado. Coba kita lihat benar atau tidak jawabannya. Benar ya, kita tepuk tangan semuanya untuk teman-teman kalian anak-anak. Selanjutnya,
Ibu ada jenis bangun ruang balok. Balok memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang. Ya, yang berbentuk persegi panjang, sisi depan, belakang, atas, bawah, samping kanan kiri berbentuk persegi. Bisa dibedakan anak-anak ya, kalau balok ini agak memanjang, kalau kubus ini sisinya sama. Selanjutnya ibu ada benda yang berbentuk balok. Coba untuk Mas Reza, yang mana yang berbentuk balok? Kotak sepatu. Coba tunjukkan ke depan, Mas Reza. Yang mana yang berbentuk balok? Ya, silahkan duduk. Betul anak-anak ya. Kotak sepatu. Selanjutnya Mbak Maria. Yang mana lagi Mbak Maria yang berbentuk balok Mbak Maria? Maju ke depan. Ditunjuk. Ibu ingin tahu. Ya, silakan. Penghapus. Betul anak-anak ya? Ada lagi gambarnya? Kita buktikan betul atau tidak. Betul ya? Silakan tepuk tangan untuk teman kita semua. Selanjutnya, Ibu ada bentuk bangun ruang bola. Bola adalah, bola ini ya, bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh lingkaran dan hanya memiliki sisi lengkung. Ya, ini sisi lengkungnya berbentuk lingkaran. Ini namanya bola. Selanjutnya Ibu ada gambar. Ayo mengamati manakah yang termasuk bentuk ruang bola. Coba Mas Dafa, tunjukkan Ibu bangun ruang bola. Ya, betul. Kemudian Mas Herman, maju ke depan. Yang berbentuk bola yang mana? Apa itu namanya? Bola dunia. Anak-anak pernah lihat ya bola dunia atau globe. Adakah yang lain? Tidak ada ya. Mengapa? Ini yang berwarna merah tidak termasuk bangun ruang bola. Mengapa anak-anak? Karena bentuknya datar, tidak ada ruangnya. Disebut bentuk bangun apa ini? Bangun datar. Pintar sekali. Kita buktikan ya. Betul atau tidak jawabannya. Betul ya, kita tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, Ibu ada bentuk bangun ruang kerucut. Ini kerucut ya. Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran. Dan sisi yang mengerucut sampai ke satu titik. Alasnya ada di bawah. Ya, titiknya ada di atas. Ini kalau dibuka, kerucut seperti ini anak-anak ya. Ya, seperti ini. Kalau ditutup, akan berbentuk kerucut. Dan dapat digunakan untuk apa? Topi ulang tahun. Selanjutnya Ibu ada contoh bendanya. Ayo mengamati manakah yang termasuk contoh benda dari kerucut. Siapa yang bisa? Yo, silakan Mbak Ida maju. Nah, itu apa namanya Mbak? Penanda jalan yang ada di jalanan itu anak-anak ya. Itu berbentuk kerucut. Selanjutnya untuk Mbak In, yuk silakan maju. Yang mana yang berbentuk kerucut? Ya, tadi yang dipakai Ibu itu apa?
topi ulang tahun. Ini anak-anak ya. Selanjutnya ada lagi. Siapa yang bisa maju? Mas Herman, yo. Yang mana? Apa itu anak-anak? Crown es krim. Anak-anak pernah makan ini? Pernah ya? Tapi bukan es krimnya, di bawahnya itu ya, crownnya. Yang berbentuk kerucut. Dari ke-6 gambar ini, adakah lagi yang berbentuk kerucut? Tidak ada ya, kita buktikan benar atau salah jawaban teman-teman. Benar ya, kita beri tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, anak-anak, Ibu akan bagikan benda bangun ruang. Ya, bangun ruang ada balok, tabung, kerucut, kubus, dan bola. Ya, anak-anak, Ibu akan bentuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 2, 3, dan 4. Dari kelompok 4 dulu ya. Kelompok 4 mendapatkan benda balok. Dan kelompok 3 mendapatkan 2 ya. Untuk kelompok 3 ya. Ada tabung dan kerucut. Coba Mbak dipasangkan Mbak. Tolong Mbak. Kelompok 2 ada kubus. Dan kelompok 1 ada bola. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Coba gelindingkan. Bola dapat bergelinding apa tidak? Bisa ya, bisa menggelinding ya. Kelompok 2 coba kubus digelindingkan. Bisa atau tidak, Mbak? Tidak bisa. Kubus tidak bisa menggelinding. Kemudian kelompok 3. Ibu pengen lihat kelompok 3. Bentuk kerucut. Bangun kerucut. Coba. Bisa bergelinding apa tidak, Mbak? Bisa. Sedangkan tabung bisa ya. Kelompok 4 coba digelindingkan Mas Faris. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Mengapa balok dan kubus tidak dapat menggelinding? Mengapa, Nana? Karena tidak memiliki sisi lengkung. Betul sekali Mbak Bintang ya. Karena permukaannya datar. Sedangkan kelompok 3 dan 1, mengapa kerucut, tabung, dan bola bisa menggelinding? Karena memiliki sisi lengkung. Ya, itu adalah apa, Nana? Contoh dari bangun ruang, kerucut, tabung, dan bola yang bisa menggelinding. Selanjutnya yuk nyanyikan lagu bangun ruangnya bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Bangun ruang adalah bangun yang punya ruang. Bangun ruang ada 2. Sisi lingkar dan sisi lengkung. Sisi lingkar ada kubus, yeay, balok limas dan prisma. Sisi datung ada
tabung dan juga kerucut. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan tugas kelompok anak-anak ya. Kelompok 1. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan anak-anak tulis nama anggota kelompoknya ya. Kelompok 4 mendapat tugas. Sini ya, dengarkan ya, diperhatikan ya. Yang sama dengan kelompok 4 siapa? Tulislah dan kelompokkan benda-benda di sekitar yang berbentuk bangun ruang dan tuliskan hasilnya dalam tabel ya. Dari tadi yang Ibu tunjukkan benda dan yang Ibu suruh gelindingkan atau anak-anak yang dengarkan video di depan itu ditulis ya. Kubus, contoh bendanya apa ya. Kemudian balok, kerucut, tabung, dan bola, contoh bendanya apa. Bisa dipahami anak-anak, dengarkan Ibu Guru terlebih dahulu ya. Yang sama dengan kelompok 4 siapa? Yang mendapat tugas yang sama dengan kelompok 4 siapa? Oh, kelompok 1. Jadi sama ya, menyebutkan nama bendanya yang berbentuk kubus, balok, kerucut, tabung, dan bola. Untuk kelompok 2 dan 3 ini sama ya. Pada gambar di papan di slide depan, Ibu ada gambar anak-anak ya. Ibu ada gambar di slide depan. Itu bedakan bangun ruang berdasarkan bentuk permukaannya. Permukaan lengkung dan permukaan datar. Silakan kelompokkan permukaan datar ada apa aja ya. Terus permukaan lengkung ada apa saja. Silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu dan dijawab. Yo. Kelompok 1 bisa? Ya. Nah, kemudian ada kubus, contoh bendanya apa? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Silakan berkelompok dibantu temannya. Mbak Bintang, yo. Kelompok 2 bisa? Kelompok 2 dan 3 lihat gambar slide di depan ya. Untuk gambar 1 itu ada apa? Ada apa, Mbak? Tabung. Tabung, ya itu apa? Termasuk permukaan datar atau permukaan lengkung? Coba ditulis ya. Itu bendanya ada berapa? Ada 10, berarti 5 bentuk permukaan datar dan 5 bentuk permukaan lengkung. Ditulis nama bendanya saja anak-anak ya. Bukan bentuk ruangnya tetapi nama benda dari bentuk ruang, bangun datar dan bangun ruang. Bisa, Mbak? Ya, silakan berkelompok semuanya. Ya, nama kelompok. Ya, nama lengkap boleh, nama panggilan boleh. Ya, diisi ya. Diisi dan dijawab dengan benar. Untuk kelompok 1 dan 4, dijawab 1 saja, dijawab 2 boleh. Cepetan ya. Itu permukaan datarnya apa saja? Langsung, Mbak, langsung aja. Langsung diisi. Lihat di depan. Lihat di satu aja, Mbak. Satu.
Ya, yang berbentuk kerucut apa? Ya, tabung apa? Yang berbentuk kerucut tadi apa? Topi ulang tahun. Ya, topi ulang tulis di sini. Terus ya, satu-satu aja. Bisa? Yang permukaannya datar. Permukaannya datar ada apa saja? Langsung Mbak bisa. Kubus, yang berbentuk kubus apa? Sini tulis nama Maria. Yo, yang berbentuk kubus apa Mbak? Di depan itu. Coba apa? Kotak? Ya, tulis. Ada yang sudah selesai? Sudah? Belum? Kemudian yang berbentuk balok. Ya. Lemari juga bisa ya Mbak ya. Lemari yang berbentuk lemari gitu ya. Kotak kado sama kotak sepatu sama lemari gitu. Sudah Mbak? Yang di dekatnya semangka itu apa? Itu adalah kotak pensil. Kotak pensil Baida. Terus apa lagi? Penanda jalan juga bisa ya? Kerucut ya? Ya, di bawahnya juga ditambah boleh. Kemudian tabung. Yang berbentuk tabung. Ada yang sudah selesai anak-anak? Ada. Tunggu temannya ada yang belum selesai ya. Sudah? Ya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? Belum? Yang berbentuk bola. Nah, boleh ditulis. Udah ya? Nah. Baiklah anak-anak, silakan kelompok 1 maju. Semua anggota kelompoknya. Maju ke depan. Dibawa tugas yang dari Ibu. Yo. Sini ya. Dibaca. Yo, agak ke tengah, ke sana. Dibaca yang keras oleh Mbak Bintang, yo. Ya, dibaca yo. Ini. Tulislah dan kelompokkan. Ya. Benda-benda di sekitar yang berbentuk bangun buah. Tuliskan hasilnya dalam tabel. Kubus, rubik, dadu, kotak kado, balok, kotak sepatu, kotak pensil, kotak tisu, kerucut, topi ulang tahun, Pelan-pelan aja. Terus? tabung, kaleng, bola, jeruk, semangka. Nah, dari kelompok 1 yang berbentuk kubus ada dadu. Dan yang berbentuk balok, kotak sepatu, kerucut, topi ulang tahun, tabung kaleng, yang berbentuk bola, jeruk. Betul atau salah anak-anak? Betul ya? Silakan tepuk tangan. Semuanya bisa duduk kembali kelompok 1. Yuk kelompok 2 bisa maju. Yo. Dibaca Mbak.
Mbak Mufar. Yang keras ya, dibaca. Nih. Pada gambar tulis ya. Bedakan dan yang bentuk yang permukaan lengkung ada apa saja, Pak? Terus ya. Yang permukaan datar, diperhatikan anak-anak temannya yang maju ke depan ya. Yang keras suaranya, Mbak. Rubik ya anak-anak ya. Di sini ya, temannya sudah menyebutkan 5 permukaan datar dan lengkung. Betul atau tidak anak-anak? Yang disebutkan Mbak Mufar tadi. Betul ya? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan bisa duduk kembali. Kelompok 3, ayo kelompok 3 maju ke depan semuanya. Dibaca oleh Mbak Laila, ayo Mbak Laila baca. Ya, Pak. Sini ya, agak ke kanan. Ya. Tulislah apa? Pada gambar. Yo. Maju. Tuliskan hasil pada tabel. Permukaan datar, kado, kotak tisu, kotak pensil, kotak sepatu, rubik, kotak kado. Permukaan datar. Ya, apa? Enggak usah ketawa. Tabung, kerucut, kalenjur. Duh. Ya, dari kelompok 3 untuk permukaan datar ada kotak tisu, pensil, sepatu, rubik, dan kotak kado. Di permukaan lengkung ada tabung, kerucut, kaleng, jeruk, dan semangka. Betul atau salah anak-anak? Betul ya? Betul Pak Ida? Betul semua ya? Kita beri tepuk tangan. Dan yang terakhir kelompok 4. Yuk maju kelompok 4 semuanya. Yang keras kalau baca anak-anak ya, supaya teman-temannya dengar ya. Yo. Sini agak ke kanan. Terus. Agak ke depan lagi. Ke depan semuanya. Ayo maju semuanya, jangan takut-takut. Yo sini. Yo dibaca Mbak. Dengarkan. Bentuk bangun ruang, tuliskan hasilnya dalam tabel. Kubus, kotak, kado, balok, lemari, kerucut, topi ulang tahun, penanda jalan, tabung, kaleng, bola, semangka. Kelompok 2, 3, dan 1. Betul atau salah yang disampaikan oleh kelompok 4? Betul ya. Ada lemari. Lemari itu adalah contoh bangun apa? Bangun ruang yang berbentuk. Loh, bentuknya ada balok, kubus. Bentuk ruangnya apa? Balok. Ya, bisa duduk. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya anak-anak semuanya bisa berdiri kembali. Sebelum Ibu berikan tugas individu, anak-anak bertepuk-tepuk lagi ya. Tepuk kelas 2. Kami
Kelas 2, anak pintar, anak hebat, nomor 1, berprestasi, kelas 2, dan juara. Yes, yes, yes. Yuk silakan duduk semuanya. Selanjutnya, Ibu akan bagikan tugas individu, ya. Tugas mandiri dikerjakan sendiri. Nanti anak-anak ditulis nama dan kelasnya, ya. Apa? Kelas 2. Ditulis kelas 2, kelasnya ya, namanya nama lengkap. Kelas 2, Mbak. Pakai nama apa ini? Ya, nama lengkap boleh. Bisa, anak-anak? Ya. Ini gambar apa ya? Kemudian sebutkan 2 benda yang berbentuk bola, ya. Kelompok 4 bisa. Ini apa namanya? Gambar apa ya? Ini gambar apa, Mbak? Gambar bola, bagus. Dan ini disebutkan ya, sisinya berbentuk apa, bangun ruangnya namanya apa, ya. Nama bentuk bangun ruangnya, ya, tulis. Bisa, Mbak? Nama dan kelasnya jangan lupa anak-anak ya. Nanti Bu Guru itu nilai hasil tugas mandiri anak-anak. Ya, hitung jumlah sisinya. Ada berapa jumlah sisi dari balok? Jumlah sisi dari kubus. Dihitung ya. Bisa. Apa ini? Ini. Memiliki berapa sisi? Ya. Sudah, Fa? Sudah ditulis namanya? Sudah? Oh, ini ada yang sudah, teman kalian anak-anak. Lanjutkan yang belum, Ibu tunggu. Ya. Sudah. Ya, ditulis. Sebutkan 2 bentuk benda yang sebutkan 2 benda berbentuk bola. Bendanya apa saja?
Sudah sini, Pak. Terima kasih. Ya. Oh ini Mbak Ida, belum ada namanya, silakan ditulis. Belum ya, ditulis. Nih, belum diisi namanya. Ya, ditulis. Jangan lupa nama anak-anak. Dan diisi semua, jangan sampai ada yang kosong. Yang tidak mengerti, boleh tanya ibu. Selesai. Ya. Sudah, sini Mas. Ini apa, Mbak? Sebutkan dua benda yang berbentuk bola. Yang berbentuk bola apa saja? Tadi yang di depan Papa? Ya, semangka. Terus ada apa lagi? Selain semangka? Ada? Yang keras, Mbak? Apa? Jeruk, ya. Semangka dan jeruk ya. Disuruh sebutkan dua saja. Sudah, Mbak? Mbak Ella sudah? Masih bingung? Yang mana yang belum bisa? Yang mana, Mbak? Oh, nama bangun ruang di samping yang memiliki 6 sisi yang sama. Apa? Kubus. Ya. Yang belum ngerti tanya ibu anak-anak ya. Kemudian jumlah sisinya ada berapa? Ya. Mbak Iin bisa? Oh ya. Sudah? Sudah? Sudah, Mbak? Ya. Sudah? Hafiz sudah. Ini memiliki berapa sisinya? Kubus ada berapa sisinya? Ya, tulis di sini. Sudah ya? Sudah semua anak-anak? Oh, ada satu yang belum selesai. Wahmi. Berbentuk apa? Kerucut. Ya, sudah ya? Baiklah anak-anak. Selanjutnya, tugas kalian kan sudah selesai semua ya? Nanti ibu nilai. Selanjutnya, anak-anak tadi ada yang masih bingung tentang sisi kubus. Sisi kubus ada berapa anak-anak? Ada 6. Ya, tadi kan ibu sudah jelaskan. Ini jaring-jaring kubus ya. Kalau dibentuk menjadi kubus dari bangun datar ini ada 6 sisi. Sisi depan, belakang ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Jadi semuanya ada berapa? Ada 6. Bisa dimengerti semuanya anak-anak ya? Selanjutnya kita bernyanyi bersama. Silakan semuanya berdiri.
Yo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Bisa duduk semuanya. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Semuanya senang? Ada yang belum mengerti tentang bangun datar dan bangun ruang? Ada? Ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada ya? Sudah mengerti semua. Tadi anak-anak yang dapat dipahami dalam pembelajaran hari ini apa saja anak-anak? Ada bangun Apa itu bangun datar? Bangun yang memiliki satu permukaan. Contohnya tadi apa saja? Persegi, ya, dan segitiga. Kemudian ada bangun ruang. Apa yang dimaksud dengan bangun ruang? Ya, betul sekali. Contohnya apa, Mas Fahmi? Contohnya? Balok. Ya, balok. Kemudian, Mas Reza? Kotak tisu. Terus? Kotak tisu itu berbentuk apa? Kotak tisu berbentuk apa? Loh, kotak tisu itu bentuk bangun ruangnya apa? Balok. Kotak tisu itu ada dua anak-anak ya. Ada yang berbentuk kubus, ya. Kubus dan ada yang berbentuk balok. Mengerti anak-anak ya? Selanjutnya selain balok apa lagi Mas Dafa? Kerucut. Terus? Tabung. Ada lagi? Bola. Jadi pembelajaran hari ini kita dapat memahami apa? Perbedaan bangun datar dan bangun ruang. Alhamdulillah anak-anak mengerti semuanya ya? Mengerti semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan coba masukkan semuanya bukunya. Masukkan ke dalam tas semuanya. Dirapikan. Sebentar lagi kita akan siap-siap untuk pulang sekolah. Dirapikan semuanya ya, masukkan dalam tasnya. Sudah? Sudah dimasukkan? Ditutup semua buku paketnya? Ya. Sudah ya? Anak-anak kita lanjut lagi apa? Pelajaran besok pagi ya. Ibu akan menanyakan sesuatu. Kita main tebak-tebakan dulu sebelum pulang ya. Coba Ibu tunjukkan benda yang berbentuk bangun datar. Contohnya dua saja. Coba Ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk Mbak Bintang di dalam kelas ini yang berbentuk bangun datar apa saja? Ya, papan tulis apa lagi? Foto apa? Apa namanya foto Prabowo itu? Figura. Bintang punya di rumahnya figura? Ya, foto itu namanya figura ya, yang berbentuk persegi panjang. Bentuk bangun datar. Apa lagi anak-anak?
Dava, Mas Dava, apa lagi selain papan dan figura? Nah ini, yang buat kalian belajar apa namanya? Ya, meja. Kemudian, apa itu? Pintu. Betul sekali anak-anak ya. Anak-anak dapat membedakan bangun datar. Bangun datar itu tidak dapat diisi ya. Karena permukaannya datar, hanya memiliki satu permukaan. Bangun ruang itu yang dapat diisi. Bisa membedakan anak-anak ya? Baiklah, terima kasih. Hari ini pembelajaran sudah selesai. Besok kita lanjut lagi di pagi hari. Semoga anak-anak semua sehat, ibu sehat, dan bisa berkumpul dan belajar bersama. Baiklah, sebelum pulang, anak-anak kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Mas Herman. Yuk Mas Herman bisa maju. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Bisa duduk kembali Mas Reza. Terima kasih anak-anak ya semuanya.